8 hari setelah penembakan maut terjadi pada Kamis siang 13 Agustus di Kelapa Gading, kemudian pihak kepolisian berhasil meringkus 12 pelaku. Otaknya ternyata adalah seorang wanita yang sudah menjadi karyawati dari korban selama 8 tahun. Nanti kita akan mendapatkan motif dari pihak kepolisian dan juga bagaimana pihak kepolisian berhasil mengungkap hal ini. Tapi sudah hadir di samping saya Mas Reza Indragiri, selaku psikolog forensik yang akan menemani saya berbincang-bincang. Kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Jumpa lagi di sini. Semakin banyak kasus kriminal artinya di tanah air. Semakin sering kita bertemu berarti boleh jadi situasi semakin tidak aman ya. Baik, Mas Reza, ini seorang wanita selama 8 tahun bekerja, 2012 sampai 2020 mengaku sering dilecehkan, sering dimarahi, tapi kekesalannya memuncak karena sempat akan dilaporkan polisi karena diduga kasus ada penggelapan pajak. Nanti kita dapatkan keterangan informasi lengkapnya dari pihak Polda Metro Jaya. Tapi inilah yang diberikan informasinya oleh Kapolda Metro Jaya saat konferensi pers. Dan ternyata dari yang tidak berani bungkam selama ini akhirnya memiliki niat bahkan merancang pembunuhan ini secara matang, bahkan juga menyewa eksekutor. Mas Reza. 2 atau 3 pekan lalu sebetulnya Polda Metro Jaya juga mengungkap kasus yang serupa dengan ini, yaitu kasus pembunuhan ke seorang warga negara Taiwan kalau saya tidak salah. Ya. Yang ternyata otaknya juga adalah seorang perempuan. Sebetulnya tidak begitu terlalu relevan ketika kita bicara apakah ini otaknya perempuan atau laki-laki. Sekedar pukul rata saja bahwa ternyata siapapun sesungguhnya bisa saja kemudian punya pemikiran jahat dan merancang sebuah aksi kejahatan yang tanda petik sempurna ya. Itu satu. Yang kedua, ternyata juga orang yang selama ini diidentikan sebagai jenis kelamin yang lembut, yang pengasih, yang penyayang, yang tidak terpikir untuk melakukan kekerasan yang sedemikian ekstrim, tapi sekarang terbukti. Ini adalah kasus berikutnya, di mana justru perempuanlah yang menjadi otak dari sebuah pembunuhan yang tidak hanya dilakukan secara spontan, tapi juga sedemikian berencana dan melibatkan dalam uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Betul. Sekali lagi bagi saya memang tidak terlalu relevan bicara apakah ini laki-laki atau perempuan. Tapi ini semoga membuat kita tersadar bahwa kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya viktimisasi, kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya kejahatan ternyata bisa dilakukan oleh siapa saja. Apakah itu muda ataukah tua, laki-laki, perempuan, pendidikan di atas, pendidikan di bawah. Nah, itu poin nomor 2. Poin nomor 3, kita terkejut bukan alang kepalang betapa mudahnya orang hari ini menjelma dari seorang warga negara biasa kemudian jadi warga negara pencabut nyawa. Anggaplah uang berapa ratus juta? 200 juta rupiah itu merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk mencabut nyawa satu orang. Tapi dengan komplotan sedemikian banyak orang dibagi ke sebutlah 10 atau 12 orang, ternyata masing-masing orang dapat jumlah yang tidak seberapa. Jadi pertanyaan, kenapa ya kok orang dengan bayaran yang relatif kecil ternyata bisa sekali lagi melakukan aksi pembunuhan di tempat terbuka semacam itu? Dugaan saya barangkali ini terpengaruh oleh situasi. Baik. Inilah situasi yang membuat orang kemudian harus berpikir tak ada rotan akar pun jadi. Ketika mata pencarian yang halal, mata pencarian yang bermartabat sulit untuk didapat, akhirnya orang gelap mata memilih jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang rusak untuk mendapatkan uang. Pengaruh situasi. Pengaruh situasi ini pula yang menyebabkan munculnya tipe pembunuh bayaran tipe 1 dan tipe 2. Apa tipe-tipe itu, Mas? Ada 4 tipe pembunuh bayaran, Mbak Putri. Tapi dalam 2 kesempatan diskusi dengan TV One, saya sudah berspekulasi bahwa kasus ini boleh jadi dilakukan oleh eksekutor lapangan tipe 1 atau tipe 2. Baik. Tipe 1 yang disebut sebagai novice. Orang ini murni belum pernah punya pengalaman mencabut nyawa orang lain. Orang ini belum pernah menerima order, menerima pesanan dengan bayaran sekian rupiah untuk kemudian menghabisi orang lain. Tidak pernah. Tapi sekali lagi, dalam situasi sempit, orang ini boleh jadi berubah pikiran seketika untuk kemudian memilih jalan ini untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan. Masalah yang saya maksud terutama sekali boleh jadi adalah masalah finansial. Keterjepitan secara ekonomi itulah yang membuat dia gelap mata. Itu satu. Atau tipe 2. Tipe 2 yang disebut sebagai dilettante. Mungkin orang ini sedikit banyak sudah pernah punya pengalaman kekerasan, yang tentu saja kekerasan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Tetapi aksi pembunuhan di lokasi tersebut merupakan bukti bahwa dia sudah gagal menjalankan misinya secara sempurna. Saya katakan waktu itu di TV One, mari kita cek ya,
itu aksi pembunuhannya dilakukan dalam jarak yang sedemikian dekat. Betul. Nyaris point blank, nyaris tanpa jarak ya. Yang kedua, sasaran dalam kondisi tidak bergerak, jadi statis. Yang ketiga, dilakukan pada siang hari sehingga tidak ada halangan terhadap penglihatan. Dan yang keempat, lingkungan sekitar juga tidak mengganggu operasi si eksekutor. 4 hal yang sesungguhnya sempurna untuk menciptakan situasi di mana seluruh peluru akan mengenai tubuh sasaran. Tapi dalam kasus ini, dari sekian banyak peluru yang diletuskan, sekian banyak meleset. Ini boleh jadi pertanda bahwa si pelaku, si eksekutor ini gagal mendehumanisasi targetnya. Oke. Maksudnya begini Mbak Putri, agar aksi pembunuhan berencana, pembunuhan bayaran itu bisa berlangsung dengan sukses, si eksekutor ini harus bisa melihat korbannya bukan sebagai manusia, harus sebagai argo. Harus sebagai mesin, bahwa kalau ini saya tekan tombolnya, maka saya akan dapat uang. Itu namanya dehumanisasi. Oke. Nah, boleh jadi karena yang bersangkutan pengalamannya masih sedikit, maka pada momen kritis itu, pada momen genting itu, perasaannya justru terlibat. Entah dia takut, entah dia cemas, entah dia merasa tiba-tiba saja iba pada targetnya, merasa segala macam perasaan tumpah ruah muncul pada momen genting itu. Munculnya perasaan, perlibatan emosi inilah yang menjadi pertanda bahwa si pelaku gagal mendehumanisasi sasarannya. Gagal mendehumanisasi target, sekali lagi merupakan pertanda bahwa boleh jadi ini merupakan ciri pelaku tipe 2. Baik. Yang belum profesional, tapi barangkali sudah punya pengalaman kekerasan walaupun sedikit. Kekerasan di atas rata-rata. Tipe 1 atau tipe 2, itu spekulasi yang saya letakkan di atas meja dalam sejumlah kesempatan obrolan di TV One. Baik, nanti kita akan tanyakan dari pihak Polda Metro Jaya, Mas Reza. Tapi ini kita juga sudah terhubung dengan Pak Slamet Pribadi, mantan penyidik Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Slamet. Malam Mbak Putri, malam Pak Reza. Baik, Pak Slamet Pribadi, bagaimana menilai ini kinerja dari pihak kepolisian membutuhkan 8 hari semenjak kasus ini terjadi dengan bukti yang ada, terutama sepertinya mengandalkan CCTV sehingga akhirnya bisa meringkus 12 pelaku dari pembunuhan ini, Pak Slamet. Iya, soal waktu itu adalah relatif. Ada bukti yang ada yang sebenarnya alat bukti itu sulit, tapi mudah dicari. Ada yang sebenarnya alat bukti itu mudah dicari, tapi ternyata waktunya butuh lama untuk menyambung, untuk menyesuaikan antara yang satu, bukti yang satu dengan bukti yang lain. Artinya, saya lihat memang teman-teman di kepolisian sudah kerja keras soal ini, karena memang itu fakta-fakta hukumnya sudah ada berupa CCTV, tinggal menyambung dengan fakta hukum yang lain. Artinya kalau 8 hari ini menurut hitungan saya dalam kasus pembunuhan seperti ini itu termasuk cepat. Itu Mbak Putri. Tepat. Dari bukti-bukti awal yang ada termasuk CCTV tadi menjadi bukti utama, Pak Slamet Priyadi, kalau dari pengalaman Pak Slamet, apa kesulitan yang dihadapi pihak kepolisian kemudian sampai akhirnya bisa mengungkap hal ini? Kalau sudah terlihat wajah itu kemudian diidentikan, disambungkan dengan Inavis, kemudian disambungkan lagi dengan data kependudukan. Kecuali kalau memang foto wajah atau gambar orang itu sama sekali tidak terdeteksi. Kalau masih terdeteksi dari sisi gambar, visual, kemudian dari sisi fotografis, ada kemungkinan masih bisa diketemukan. Tapi ini 8 hari menurut saya termasuk cepat. Itu. Baik, nanti kita lanjutkan perbincangan Pak Slamet. Mas Reza, kita akan istirahat sejenak. Apakah Pak Indonesia Malam akan segera kembali? Oke.